Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rizky Aprianto dengan NIM 230805174 dari Prodi Manajemen dengan kelas Manajemen Pemasaran 2023B. Kali ini saya akan mempresentasikan tata cara alur proses peminjaman pada koperasi. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang dulu. Koperasi merupakan badan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Layanan utama yang dimiliki koperasi adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada anggota. Lalu, pinjaman koperasi tersebut memberikan alternatif pembiayaan dengan suku bunga yang rendah dan prosedur yang lebih sederhana. Prosedur pengajuan dan persetujuan pinjaman yang jelas dan terstruktur sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dana koperasi. Tujuan pengajuan pinjaman. Tujuan bagi anggota adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, membantu kebutuhan mendesak, dan membantu kebutuhan keluarga. Yang kedua, tujuan bagi koperasi adalah untuk menyalurkan dana secara produktif, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Lalu, berikut ada beberapa jenis-jenis pinjaman koperasi. Jenis pinjaman ada pinjaman reguler, yaitu untuk kebutuhan umum anggota, pinjaman darurat untuk kebutuhan mendesak, pinjaman pendidikan untuk membiayai pendidikan anggota atau keluarga, pinjaman usaha berguna untuk modal usaha produktif, kemudian pinjaman multiguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota. Untuk persyaratan pengajuan pinjaman, persyaratan secara umumnya adalah telah menjadi anggota koperasi, aktif membayar simpanan wajib, dan tidak memiliki pembangkakan pinjaman. Dokumen yang disiapkan berupa fotokopi KTP, formulir pengajuan, kartu anggota koperasi, dan slip gaji terakhir. Berikut beberapa alur pengajuan pinjaman. Tahapan prosesnya yaitu dimulai dengan anggota mengajukan permohonan pinjaman, mengisi formulir pinjaman, kemudian menyerahkan dokumen persyaratan. Dokumen tersebut diverifikasi oleh administrasi, kemudian menganalisis kelayakan pinjaman, kemudian mendapatkan persetujuan dari pengurus koperasi. Setelah mendapatkan persetujuan, anggota pemohon wajib menandatangani perjanjian pinjaman, kemudian dana dicairkan, dan terakhir pembayaran angsuran. Berikut adalah flowchart untuk proses peminjaman. Setelah pengajuan pinjaman disetujui, pengurus menerbitkan surat persetujuan, kemudian anggota pemohon menandatangani perjanjian pinjaman. Pencairan dana dapat melalui transfer rekening dan kas koperasi. Dokumen diterbitkan oleh pengurus berupa surat persetujuan pinjaman, perjanjian kredit, dan jadwal angsuran. Sistem pembayaran angsuran. Metode pembayaran angsuran bisa melalui pemotongan gaji secara otomatis, pembayaran langsung ke koperasi, dan transfer bank. Komponen angsuran bisa berupa pokok pinjaman, jasa atau bunga pinjaman, dan biaya administrasi jika ada. Kendala yang sering terjadi saat melakukan pinjaman. Permasalahannya adalah dokumen yang tidak lengkap, tunggakan pinjaman dari pinjaman sebelumnya, kemampuan pembayaran yang tidak memadai, dan keterbatasan dana koperasi. Solusinya adalah melengkapi dokumen, restrukturasi pinjaman, evaluasi kelayakan kredit, serta pengelolaan dana yang lebih efektif. Berikut contoh studi kasus dari pinjaman koperasi. Bapak Alvan merupakan anggota koperasi karyawan yang telah terdaftar selama 3 tahun dan aktif membayar simpanan wajib setiap bulan. Pada bulan Mei 2026, beliau mengajukan pinjaman sebesar 15 juta rupiah untuk membiayai pendidikan anaknya yang akan memasuki perguruan tinggi. Tahapan pengajuannya adalah Pak Alvan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pinjaman, melampirkan fotokopi KTP, kartu anggota koperasi, dan slip gaji. Yang kedua, verifikasi administrasi. Petugas koperasi memeriksa kelengkapan dokumen serta memastikan tidak ada tunggakan pinjaman dari pinjaman sebelumnya. Yang ketiga, menganalisis kelayakan pinjaman. Penghasilan bulanan Pak Alvan sebanyak 6.500.000 rupiah. Maksimal potongan angsuran diperbolehkan sebanyak 30% dari gaji. Dan riwayat pembayaran simpanan dan pinjaman dinilai cukup baik. Kemudian, persetujuan pengurus. Hasil analisis menunjukkan anggota layak menerima pinjaman. Pengurus menyetujui pinjaman sebesar 15 juta rupiah dengan tenor 24 bulan. Dan terakhir, pencairan dana. Anggota menandatangani perjanjian pinjaman dan dana ditransfer ke rekening anggota dalam waktu 1 hari kerja.
dan bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Robby Rizky, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.